wa kulli mujah. Gitu. Terus pasihan kontrol ke dia. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Pengatur waktu, pemindah acara yang sama-sama kita hormati, yaitu Al-Mukarram Abah yang ngaranna sa leutik kene. Oke. AA Azka. Tadinya mau dipanggil Abah karena masih leutik. AA Azka, mudah-mudahan panjang umurnya, berkah ilmunya. Para guru, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, ketua DKM beserta jajarannya, bil khusus para panitia yang luar biasa. Malam ini kita kumpul memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad. Meskipun diguyur hujan, insyaallah hujan ini hujan rahmat. Berikan semangat, tepuk tangan untuk para panitia yang luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih juga kepada saudara saya Abah Kiai Haji Bukhari, pimpinan Pondok Pesantren At-Tarbiyah. Tadi kami singgah di rumah beliau, sama-sama menyatu alias makan bareng. Kalau kata orang sini bacakan. Setelah itu OTW ke sini, dan di sini ketemu dengan para guru, para ulama, ketemu dengan para jamaah calon-calon penghuni surga. Yang malam ini, yang di depan ini wajahnya Masya Allah, tidak asing lagi. Ini mah wajah-wajah penghuni-penghuni surga Firdaus. Nanti masuk surganya paling duluan ini. Ya hoga itu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Terima kasih kepada tim video shot, juga tim fotografer. Hati-hati, itu ada cau di situ. Pokoknya kami tidak bertanggung jawab kalau nanti lalengitan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cek satu. Sebentar, saya mau kontrol sound system dulu.
agak bindeng ini, lagi peluk, lagi pilek, lagi auh. Mohon doanya biar cepat sehat ya. Abah teknisinya di mana ya? Di belakang ya. Abah ehonya dimatikan bah. Cek satu. Oke. Bagus. Terus ada kontrol nggak ke panggung satu? Kontrol suara. Ini menghadap ke belakang semua. Jadi agak engap. Cek satu. Rika, Ani. Mana Ani? Oh itu yang buheke ya. Salli wa sallim daiman, salli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man. Terima kasih kepada emak-emak yang tadi menyambut di sana, grup qasidah band cabok. Terima kasih penyambutannya, amazing, luar biasa. Tepuk tangan untuk emak-emak band cabok. Ye. Di atas sana ada beberapa tayo yang sedang diuk menyaksikan maulid malam ini. Ahlan wa sahlan kepada teteh-teteh. Silakan duduk, Masya Allah. Dari pesantren mana ini? Darul Arsy. Wow, tepuk tangan untuk Darul Arsy. Hidup santri. Hidup santri. Hidup santri. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Terima kasih sayangku. Apakah ini harus diinum kabeh? Aduh, malam ini aku sangat bahagia karena bukan bisa ceramah di panggung ini, bukan. Saya bahagia di depan banyak pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah. Di sana banyak para santri, calon-calon ulama. Banyak santri garda-garda terdepan ahli sunnah wal jamaah. Mama harus bahagia kalau punya anak jadi santri. Mama. Kalau dipanggil sama kiai jawabnya begini, iya aa. Bisa? Mama. Mama, abah harus bahagia kalau punya anak di pondok pesantren. Kita harus bangga ketika punya anak mau di pesantren. Di mana hari ini sangat jarang sekali anak-anak yang mau mondok, betul? Kebanyakannya mau kuliah. Itu juga nggak salah, kuliah harus, tapi pesantren lebih amazing. Pokoknya kalau mama punya anak di pesantren atau punya menantu seorang kiai, insya Allah barokah mah. Mama punya menantu seorang kiai, lain masalah berkat. Dengekeun. Kalau mama punya anak atau menantu seorang ngomong. Kalau mama punya anak atau menantu seorang santri atau kiai, dijamin barokah. Percaya apa tidak? Mana buktinya? Ketika mertua koret tinggal di ruqyah. Ketika punya istri cerewet, aku rasa tidak akan cager. Karena wanita hari ini tidak mempan di ruqyah, tapi di rupiah. Betul? Setuju? Mama tolong jawab yang kompak.
Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Oh, dengar itu, dengar itu. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Oh, dengar. Rumah tangga hari ini butuh Astagfirullah Rabbal baraya minal. Kenapa di neraka banyak perempuan? Ini jawabannya, Pak. Di hati dan otak mereka hanya duit memang perlu, mah. Kita hidup butuh duit. Tapi duit bukan segalanya. Kita akan mati menghadap Allah, mah. Orang kaya mati, orang raja-raja, rakyat biasa. Pak RT, mana Pak RT ada? Oh, halo Pak RT, halo. Pak Lurah, ada Pak Lurah? Pak Lurah, wah, Kiai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tolol dengekeun. Khusus kiai, khusus santri wafat. Ulah disamikeun atuh. Kiai mah, santri mah mati. Nanti kalau dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Maksud siana lain amin atuh goblok. Insya Astagfirullahaladzim. Hai guys, apa kabar semuanya? Sampurasun Daramang. Terima kasih, itu yang AA harapkan. Aku cuma gak mau dengar kamu sakit. Pokoknya kita harus cager supaya tiap malam bisa menghadiri peringatan Maulid Agung Nabi besar Muhammad. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi diagungkan? Betul. Karena tidak semua umat Islam mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang bertanya, kenapa sih orang NU, kenapa sih orang ahli sunnah wal jamaah kalau datang bulan Maulid patungan, bikin acara tabligh akbar. Jadi begini guys, orang yang bertanya kenapa harus ada Maulid Nabi sama dengan berkata kenapa harus gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita yang cinta dengan Nabi Muhammad sudah sewajar, ngomong, sudah sewajar, seharus, sewajib mencintai kelahiran Nabi Agung Nabi kita Muhammad. Barang siapa yang tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, tinggal pilih saja mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Na'udzubillahimin. Coba abah pikir, coba mamah pikir, coba abah pikir. Kalau bukan karena cinta, ngapain kita diuk di sini? Betul. Kalau bukan karena cinta, hujan-hujan, ngapain kita ngariung di sini? Betul apa betul? Semua kita lakukan karena nu ya ge candi inu mus datang deui. Tuna. Saya ulang. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, Abah Haji, buat apa kita duduk di sini? Betul. Dari jam 7, dari jam 8 Abah Haji, Mamah duduk di sini nahan cang, nahan tun, nahan hit. Benar? Semua kita lakukan karena cinta kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi. Nama kamu siapa? Azkia. Bukan. Azka, amazing. Malam ini Azka jadi MC. Malam ini jadi, terus besok Azka ke Jawa
pesantren. 2 tahun kemudian Azka datang lagi ke sini. Orang sini kangen gak sama Azka? Rindu gak sama Azka? Kenapa rindu? Karena tahu siapa Azka. Pernah melihat Azka, pernah menele. Ya kan? Pernah dengar suaranya, pernah memandang orangnya. Wajar ketika rindu dengan orang yang pernah kita ketemu. Sementara siapa di antara kita yang pernah memandang langsung wajah Nabi Muhammad? Tidak ada. Kita yang hadir belum pernah memandang wajah Nabi Muhammad, belum pernah mencium tangan Nabi Muhammad, belum pernah mendengar suara Nabi Muhammad. Tapi kita rindu kepada beliau sampai kita berkumpul hanya untuk melepas rindu, membaca sholawat bareng-bareng atas nama Rasulullah. Ku menangis, menangisku karena ku bersedih, sedihku karena mau tidur teringat, mau makan, mau apapun teringat, ya Nabiku. Sallu alaih. Rahmat salam tercurah. Ngomong. Ku rindukan syafaat, ku rindukan berjumpa, ya Nabiku. Allahumma salli wa sallim wa barik, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah ala. Tolong didengarkan, diperhatikan, dicatat dan diamalkan, karena belum tentu tahun depan kita masih bisa ketemu lagi. Nggak ada jaminan tahun depan kita masih bisa duduk di sini. Oke? Saya akan cerita bagaimana kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyampaikan bagaimana kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak kita mencintai dan mengagungkan setelah kematian kita nanti. Amin Allahumma. Dalam qasidah dikatakan, di malam kelahiran Nabi Muhammad, rohatil atyaru tashdu pi layalil maulidi. Malam Senin 12 Rabiul tahun. Di malam itu burung-burung bernyanyi. Semua makhluk di daratan, kita kenal nagok didinya. Di lautan, ikan-ikan. Di udara burung-burung bernyanyi. Kenapa mereka bernyanyi? Gembira, bahagia atas lahirnya khatamin nabi wal mursalin, Rasul terakhir, Nabi terakhir, baginda Muhammad. Kalau burung saja bernyanyi gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, masa iya kita yang mengaku umat Nabi Muhammad gak merasa bahagia? Masa iya tidak merasa bangga dengan kelahiran nabinya? Kalau ada orang bilang maulid bid'ah, itu Wahabi itu, dengan terang-terangan, maulid bid'ah, Rasul gak bikin begitu, maulid bid'ah, sesat, tidak ada dari sananya. Tolol. Biarkan kami berkumpul mengagungkan Rasul kami. Biarkan kami mengagungkan Nabi Muhammad dengan cara yang kami bisa. Betul apa betul? Hanya dengan cara ini, hanya dengan berkumpul bareng-bareng membaca sholawat, kami bisa mencurahkan rindu kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka catat, wahai ibu, catat abah, bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah bagus. Ini adalah sunnah yang harus dikerjakan. Apa tujuannya? Supaya anak-anak kita lebih mengenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Pertama, nasab Nabi ini. Nasab Nabi, tulis, catat, rekam video. Muhammad ibnu Abdillah
huwa ibnu Abdil Muthalib bin Hashim bin Abdi Manab ibnu Qusay ibnu Kilab. 1, 2, 3. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Maulid tiap tahun, tiap malam kita maulid, tapi nggak kenal nasab yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih mengenal keluarga artis, kita lebih mengenal anaknya Rizky Bilar, kita lebih mengenal bapaknya si Anu. Sementara idola kita yang nanti akan ngasih syafaat di akhirat bukan artis. Yang ngasih syafaat di akhirat bukan bintang film. Yang ngasih syafaat baginda Muhammad. Maka wajib bagi kita tahu bagaimana nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Coba ikutin, bismillah. Muhammad ibnu huwa ibnu Abdil bin Hashim bin Abdi ibnu Qusay ibnu yuk punten Abah Haji. Rasul nikah, pertama nikah dengan seorang bidadari surga. Namanya Siti binti. Tuh kan, jempling deh bah ya. Khadijah binti Khuwailid. Hei santriat, hei ayangku cintaku, Khadijah binti eta mana ceng diuk. Ya nugalis teka deuleu diuk. Khadijah binti Khuwailid. Waktu nikah Rasul berapa usianya? 20. Siti Khadijah 40. Tahu nggak? Walaupun usianya 40 tahun, kecantikan Siti Khadijah mengalahkan perempuan umur 17 tahun. Ayat tuh di dia model gitu. Di urang mah 30 tahun ngerungkan. Akibat kurang mod. Pak, cantik itu butuh modal, Pak. Betul? Masya Allah. Baik buruk seorang istri tergantung. Mama coba dipilih. Mending punya suami ganteng tapi suka nyakitin, mending punya suami genek tapi tanggung jawab. Yang mana kira-kira? Ya, kan pilihannya 2. Mending ganteng tapi suka nyakitin, mending genek tapi tanggung jawab. Ya betul, setuju. Gak apa-apa genek, yang penting tanggung. Buat apa tampan tapi makan, lama-lama mati bunuh diri. Lebih baik burik tapi tanggung. Bahagia dunia dan Masya Allah, yang ku cari kasih. Coba bareng. Yang ku cari kasih, dunia akhirat. Amin. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina. Umpama nih, mama masih gadis, umpama mama masih gadis, mau nggak punya suami ganteng, tinggi, ahli ibadah, soleh, duitnya miliaran, mau nggak? Tapi barangnya mati. Syukuri yang ada. Nggak apa-apa penek, demplu, buheke. Yang penting dia mau sholat. Mah. Rumah tangga akan selamat
apabila imam dalam rumah tangga yaitu suami masih mau melaksanakan sholat 5 waktu. Hati-hati, kalau rumah tangga satu saja ada anggota keluarga yang gak mau sholat, maka dapat dipastikan itu rumah tangga tidak akan pernah bahagia. Kalau mama punya suami, kebetulan suami mama laki-laki, sholat telok ngaji ke masjid berjamaah sholawatan pakai calana, apa masih harus dipertahankan? Aku rasa tidak. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai saudaraku seiman dan seakidah, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dengan membawa iman. Dan yang kaya gak perlu som, apalagi yang susah. Yang cantik jangan som, apalagi yang tutung. Yang ganteng jangan som, apalagi yang butut. Karena semua cuma titipan. Pahim tum? Apa yang kita sombongkan? Ruh saja bukan punya kita kok. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kalau kata Allah pulang ya pulang. Kita nggak bisa gimana-gimana. Artis cantik sekalipun, mantan saya baru meninggal kemarin, Puput Novel, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Insyaallah beliau orang baik Pak. Walaupun dia artis, tapi dia punya amal yang luar biasa. Mau tahu nggak amal beliau? Setelah beliau wafat, muncul berita, banyak beredar cerita bahwa beliau itu penyayang binatang, terutama kucing. Di rumahnya ribuan kucing yang dipelihara Pak. Setiap hari dikasih makan. Beliau penyayang hamba Allah, yaitu makhluk yang bernama kucing. Maka wafatnya sedang dalam baik-baik saja. Usia 50 tahun masih kelihatan cantik. Artis. Kecantikan sejati bukan di wajah. Di mana? Mamah jawab jujur. Aku minta malam ini kau jujur denganku. Siap jujur? Sepanjang rumah tangga dengan suami yang sekarang, pernah gak mamah ngebohong sama suami? Terima kasih atas kejujurannya. Azkia, oh lagi bareng Hakan ya. Nggak apa-apa, sok aja. Mau ini? Ada. Oh, itu jauh. Mudah-mudahan jadi penceramah ya. Wajahnya mirip Kiai Haji Jujun Junaidi ya, Bandung. Suka ceramah? Suka? Dulu suka. Wah ini nanti enak. Jangan begitu. Bagi adik-adikku para santri yang suka ceramah, berlatih ceramah. Perempuan juga harus bisa ceramah. Jangan main TikTok aja. Yang suka ceramah, sok berlatih ceramah. Saudara-saudara. Nah, retorikanya begitu. Saudara-saudara. Yang suka ceramah, berlatih ceramah. Yang suaranya bagus, berlatih qiraat sab'ah. Belajar qori, belajar Al-Qur. Banten ini gudangnya Al-Quran. Belajar qori. Yang gak bisa qori, suaranya jelek. Yang gak bisa ceramah, tapi senengnya nggak jampe. Tahu nggak jampe? Ahli hikmah. Belajar, pelajari kitab Ta'jul Muluk, pelajari kitab Al-Mujarrabat, pelajari kitab Asrarul Hikmah. Caranya begini. Coba Azki ke sini. Naik sebentar. Nah, yang suka ngejampe orang, ahli hikmah, caranya begini. Ketemu orang, pegang tangannya. Coba lihat tangannya. Gayanya begitu. Harus meyakinkan. Padahal hati mau bingung. Tapi gaya harus meyakin. Nah, santri yang suka ngejampe, lihat gayanya begini.
Lahir Seninnya. Hah? Oh Sabtu. Oh, nges juk. Saya bukan ahli hikmah, sorry. Kalau salah wajar. Eta cara neta. Abdi mah caramah tuh bisa. Kori suarana butut ngahikmah sieun. Salah abdi mah resepna ngalogat kitab. Ini yang dibutuhkan oleh bangsa hari ini. Seorang kiai yang senang mengajarkan ilmu kepada santri di pesantren. Ini yang keren, guru-guru kita nih yang ada di sini. Tepuk tangan buat para guru-guru kita yang hadir malam ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngalogat bae, ngalogat bae pasaran. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papat ikulillah tertangtup ku Nabi Allah Rabbil Alamin kang murbeng alam kabeh berebet sorodot gebrug. Itu yang jadi penceramah kondang itu kan keluar dari santri salafi, betul? Hidup santri salafi, takbir. Walaupun setiap hari kami ngagitar nggak apa-apa. Iya, santri salafi itu kan kalau nggak ngaji nggak tidur ngagitar begini. Ya ngenah jasa ya. Buduk. Makanya teman kami salap 88. Iya, kamu pikir nggak buduk itu? Sama. Dulu aku nggak glowing seperti ini. Dulu aku seperti dia kunyin. Sekarang aja udah punya pesantren, merawat diri lah gitu. Para kiai kan ganteng-ganteng kalau sudah jadi kiai, betul? Tuh coba lihat guru-guru kita, Masya Allah sarungnya BHS. Eta lamun ku jalma biasa geus moal kabeuli eta. Bener teu? Oh, barokah. Mobilna Fortuner. Jangan melihat hasil, lihatnya proses. Kamu teteh santriat, kamu sedang berproses. Hari ini kamu diuk di bawah sebagai hadirin, mustamiin. Satu saat 5 tahun, 10 tahun, kamu yang akan ceramah di panggung bawah ini. Hidup santri. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi. Makanya mama masukkan anak ke pondok pesantren. Aduh, capek. Air. Apakah itu untuk diminum? Banyak ikan-ikan sedang menari-nari. Mereka itu bahagia karena mereka tidak diwajibkan ibadah. Mereka tidak diwajibkan sholat. Mereka bisa dibakar, mereka bisa digoreng. Makanya kalau orang gak mau sholat benar, orang gak mau sholat, orang gak mau ke masjid, orang gak mau ngaji, udah aja. Jangan dibakar, kasihan. Kasih bakarnya dengan nasihat. Bakarnya jangan sama api, bakarnya pakai nasihat. Hei, sholat kau, ngaji kau, puasa kau. Tapi lihat dulu lawannya gede apa kecil. Kalau lawannya gede pelan-pelan. Pak, sholat pak. Kalau lawannya gede, kalau lawannya kecil, sholat. Emang boleh dakwah seperti itu? Boleh. Itu gaya dakwah Umar bin Khattab. Wah, gaya dakwah siapa? Sayyidina Umar itu kalau ngajak orang sholat bukan pakai dakwah, bawa pedang, cabut pedangnya. Mau sholat, apa mau disolatkan? Umar bin Khattab tuh beda dengan Sayyidina Utsman, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Mereka dengan bahasa yang indah. Kalau Umar ini salah satu sahabat yang beda dari yang lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik para jamaah, mari kita ngaji. Ada waktu setengah jam lagi, mari kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ngopi Pak Haji? Boleh ya? Ambilin dong. Oh enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini buat Pak Haji aja, buat kamu aja. Soalnya jam segini nggak pernah nyusu jam segini. Jam 1. Para kiai itu nyusunya subuh. Yakin mah teungeunah. Komo lamun susuna eta deui idi. Nah, minuman seperti ini mohon maaf panitia. Terima kasih. Nanti saya kasihin ke fotografer. Saya tuh nggak suka teh yang di botol begini. Saya maunya teh Iis, teh Imas. Oke, ngaji. Siap ngaji, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab apa? Udah ngaji kitab itu? Belum ya? Oh, berarti masih di Sapinah udah, Sapinah. Fathul Qarib udah. Oh, keren. Nanti naik Fathul Muin udah. Oh, keren. Nanti tanbih diaji ya. Bilang ke guru, pengen ngaji Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Al-Imam Abu Lais As-Sakandari, dicatat ada kalimat begini, wa qala ba'dul hukama. Coba ikutin. Telah berkata sebagian ba'dul hukama. Siapa itu ba'dul hukama? Konsentrasi, jangan HS. Siapa ba'dul hukama? Hukama ini kalimat apa? Jama'. Hukama kalimat jama'. Mufrad dari kalimat hukama adalah hakim. Hakim di sini adalah ahli hikmah. Tabibul qalbi. Dokter. Punya dokter hati? Punya gak? Biasanya yang masih gadis, yang masih bujang pasti punya dokter hati. Lagi galau di WA, Ayang udah makan belum? Ya? Ayang udah mandi belum? Tapi nggak ada yang begini, Ayang udah modal belum? Tabibul qalbi. Siapa tabibul qalbi? Dokter. Boleh tuh kalau nanti kamu nge-WA sama kekasih, Assalamualaikum tabibul qalbi. Insyaallah. Assalamualaikum dokter hatiku. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian dokter hati atau ba'dul hukama, arba'atun la sa'adata fihim. Coba biar bareng ngaji. Arba'atun la sa'adata fihim, yang artinya ada 4 golongan manusia yang hidupnya tidak akan pernah bahagia. Innalillahi wa inna ilaihi. Biasanya para kiai, para habaib kalau ceramah, ada 4 golongan manusia dijamin masuk surga, dijamin bahagia. Tanbih ini beda dengan kitab yang lain. Ini kitab warning, kitab peringatan. Ada 4 golongan manusia yang dijamin hidupnya tidak akan bahagia sama sekali. Bahkan dijamin sengsara aku, oh karena dia sengsara karena dia. Hiji ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sok biar berkah ikutin. Ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang dijamin hidupnya sengsara itu Pak Haji, orang yang tidak pernah mau membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sementara sholawat ini diperintahkan oleh Allah, tertera dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 63. Mohon dikoreksi kalau salah, saya juga sama lagi belajar. Al-Ahzab ayat 63, innallaha
wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu Innallaha sesungguhnya Gusti wa malaikatahu beserta para malaikat yusholluna 'alan nabi menyampaikan pujian, menyampaikan sanjungan 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wahai umat Islam, innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Ayo kita bersolawat sebagai rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Allahumma sholli ala ya Rabbi. Semoga Tuhan menyerbakan wangikan pusara baginda Nabi. Amin. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad petunjuk dari dunia sampai rahmat dan salam. Bulan purnama ibarat Allah, Allah, Allah ala nuri Nabi Allah. Semua Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim sallu alaihi. Siapa orang yang membaca sholawat nanti di akhirat wajahnya akan berbinar, wajahnya akan mengeluarkan cahaya, dan itu yang menjadi ciri bahwa kita adalah umatnya Rasulullah. Oke, dikarenakan makanan datang maka konsentrasi pun pindah ke sana. Ya udah silakan semuanya ke sana dulu. Kita sholawat dulu. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi. Sebab begini, pangkeeng-keengna di alam dunia batur geus kabagian urang encan. Sok panitia kalau mau bagi jomet bagiin aja dulu. Bagiin aja dulu karena ini mengganggu konsentrasi saya. Atau udahan aja kita langsung doa ya. Oke, panitia bagiin aja dulu. Berkatnya bagiin dulu. Ah? Saya atuh nu aing eueuh meureunana. Nah, mau masih ada pembagian nggak? Allah, sesa. Oh, kirain baru mau mulai gitu. Soalnya kan matanya jadi nggak ke sini, jadi matanya ke sana. Iya, udah beres. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oke, ini ke mana tadi? Aduh, aing jadi pohon ya. Orang yang celaka itu dijamin sengsara. Orang yang tidak mau membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya mulai malam ini biasakan sebelum tidur membaca sholawat. Non jang, non. Kan kemarin udun, udun. Kan tadi udah nanya nih sama mama jawab ya.
Pernah nggak bohong ke salaki? Pernah nyuruh-nyuruh suami? Astagfirullahaladzim. Coba yang sebelah sini nggak ada suaranya nih. Pernah mama buat baut ke suami? Pernah ngambil uang nggak bilang-bilang? Ada yang pernah, ada yang kata yang tidak. Aku mah belum pernah ada ngambil uang suami karena emang tegablek, emang gak ada uangnya. Tapi lagi ada juga gak berani aku mah. Nah begini, eta nu tadi sadayana dosa anu teu kara. Hoyong dihampura dosana hoyong. Cobi ibu-ibu solehah tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya halus jika Bang Emok. Nabi bersabda, barang siapa seorang istri yang memandang wajah suami penuh cinta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memandangnya penuh rahmat. Jadi kalau suami lagi HS, coba diperong. Ya tangkal caung halangan ya tegenaheun. Kalau suami lagi tidur coba dipandang. Naon deui? Suami lagi tidur coba di Ya Allah, dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti hantu caruluk? Tapi kau adalah surgaku. Unjuk tangan. Siapa di antara ibu-ibu yang suka mencium suaminya ketika lagi tidur? Ada? Yang belakang? Apa itu? Mau tahu pahala nyium suami lagi tidur? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hadis ini riwayat Sayyidina Abbas. Apa kata Sayyidina Abbas? Sesungguhnya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa perempuan yang mencium suaminya lagi, maka 1 kali mencium 70 dosa berguguran. Bagaimana kalau kita amalkan? Sanggup nyium suami? Gampang. 1 kali nyium berapa dosa? Bagaimana kalau nyorok cok? Habis dosanya habis? Nyu. Ya. Suami yang nyul. Cium ayang. Kalau sekira akan melawan, lengannya barokot. Artinya apa? Seorang istri itu pintu surganya di suami. Kalau sudah berumah tangga, pintu surganya bukan di ibu tapi di. Maka Masya Allah, saya ngeri Pak. Akhir zaman perempuan berani kurang ajar kepada suami, gara-gara kurang uang minta cerai. Ada yang begitu? Gara-gara suaminya gak kerja selingkuh. Kok jadi ngalobaan ya? Wah ternyata beranak pinak.
Ya di akhir zaman sekarang ini kan karena iman lemah, ekonomi lemah, banyak perempuan selingkuh. Banyak, tetapi semua kembali kepada tergantung suaminya. Kita nggak bisa nyalahkan kaum perempuan juga. Kenapa mereka bisa begitu? Kenapa perempuan bisa selingkuh? Kenapa perempuan bisa jadi jabelai? Tahu jabelai? Jambu jarang di. Yang wajib ngasih nafkah itu kan laki. Nah ketika laki-laki kemampuannya tidak sama dengan laki-laki yang lain, kita syukur saja. Jangan dibanding-bandingkan dengan Raffi Ahmad. Jangan dibanding-bandingkan dengan Sultan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Suami setia aja itu sudah rezeki yang luar biasa. Mah. Ai oi. Mak ulang. Mama. Makasih. Kalau dipanggil suami suka begitu. Cekek kok aing. Salah kena manggil Nyi, woi. Ayo naon ya? Gak boleh, sama suami harus sopan. Kalau suami manggil ibu, iya ayah. Ada apa? Gitu. Apanya? Gitu. Naon sih? Gura-gura naon sih? Lo lihat tuh Rasulullah kalau manggil istrinya gimana, Masya Allah. Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kata Siti Khadijah, labbaik ya Rasulullah. Kita aja yang bacanya greget loh. Baca kitab Sirah Nabawiyah, baca kitab sejarah romantisnya Rasulullah dengan Aisyah, romantisnya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Pokoknya bikin jantung berdebar-debar. Kita mah susah apa mau romantis teh. Laki-lakinya romantis, istrinya geblek. Istrinya romantis, suaminya nggak peka. Ada yang begitu? Istrinya manggil, ayang sini ayang. Cuk salakina, nuh yang duit nuh. Teu nyambung. Begitupun suaminya manggil, sayang ayah di mana ya? Kata istrinya, engke penting malah ayeuna. Jadi otaknya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang kedua, di malam kelahiran baginda Muhammad, kota Mekah yang gelap berubah menjadi terang benderang dengan kemuliaan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak bayi di kita yang begitu? Di kita mah bayi begitu mau nolol, tahu nolol, nongol. Apa di sini nongol apa? Apa? Nolol. Nah? Ngolol. Beda ya Sukabumi sama di sini. Begitu si bayi mau ngolol, bener ngolol? Ngolol. Iya. Kata Abah ngolol. Kita ikut Abah aja ngolol. Kalau di Sukabumi nolol. Ada nolol, ada nonghol di Sukabumi. Kalau di sini ngolol. Bayi mau ngolol. Suasana lagi caang, terang. Tiba-tiba poek, aliran listrik, hujan turun. Itu bayi di kita. Sampai bidan bingung. Kata bidan, kepala bayi di mana ya? Tadinya ngolol di sini tadi. Ku cari-cari hulu bayi anu tadi. Sampai sekarang belum juga ku temui. Ku ingin menikah cukup hanya sekali lagi. Sairna gitu sanes. Mata. Akhirnya gep.
Loh. Ya kunaon. Di dia mah kunaon nya. Di Sukabumi mah kunaon. Sami. Oh, sami kunaon. Berarti beda jeung di tuh di Pandeglang di Labuan. Labuan mah kunaon. Kunaon. Eta mah bahasa Pandeglang eta. Kunaon. Upami Sukabumi mah kunaon. Bade ka mana? Kunaon. Ya Sunda itu unik ya. Sunda Sukabumi, Benten sareng Sunda Rangkas. Kan ieu mah Rangkasnya. Rangkas ieu mah. Oh, kamari abdi pagi ya caramah di Cirinten. Nya kamari di Cirinten. Cirinten. Tah wengina eta ngaosna di Pasir Kanyere eta wengina. Terus ka dieu ka daerah Bungur. Mohon Cibungur. Wengi enjing mah bade ka Cianjur, jamaah teu kedah ngiring. Ya, margi nyusahkeun aing. Kunaon? Eta abdi Abah Haji caramah di Labuan eta saminggu teu wih-wih. Weh ti ditu teh pamajikan hook eta. Ngahuleng, "Ayah, kunaon?" Teh jadi kitu. Nya Banten mah nya padahal abdi ya pami ningali tina nasab mah ya jadi kieu kunaon ngomong jadi kieu ya. Jadi kabawakeun. Abdi nasab mah eta ti bapa mah eta ti Rangkas. Ti Leles. Paling mana Cileles? Tebih deui. Kunaon? Eta ti Rama mah ti Cileles eta. Ibu ti Sukabumi gitu. Makana dina darah mah ya darah kulon ieu. Ciri darah kulon upami di jalan disalib teu narima. Darah kulon mah kunaon? Panas. Betul. Kembalilah kita adalah saudara, betul? Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah ada Sunda, sanes ada Jawa, ada Jawa. Kami tuturkan kami ya. Di dia kami, sami. Abdi. Oh berarti di dia mah sami sareng di Sukabumi nya. Da kamari mah di Cirinten, di Pasir Kanyere. Kami nyebatna eta. Abdinya. Kunaon? Sok ameng kalabuan ka ditu. Kitu ngomongna. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang ketiga, di malam kelahiran Nabi Muhammad, patung-patung berhala 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah semua hancur berantakan dengan kemuliaannya Nabi kita Muhammad. Makanya kita harus bangga dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau pemegang syafaatul uzma, di mana nanti tidak ada satu orang pun Nabi yang bisa ngasih syafaat, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Allahumma sholli wa sallim. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Miftahul jannah la ilaha
miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Santriat, belajar berjanji, gelis, sayang. Belajar berjanji, osok belajar berjanji. Belajar deba berjanji, simtuduror, sholawat burdah, karena itu semua sanjungan kepada Nabi Muhammad. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i. Lanjut, ada yang bisa? Dua yang temu duit, mun mau duit dikuiskeun ya. Kala-kala asa, wah tadi tidak. Yang bisa jawab akhir syair barusan maju 100.000. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Lanjut, maju. Maju ayo. Ayo bisa jawab 100, maju. Saeutik syair lagi tibang sakalimat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i. Lanjut. Santri. Saya sayang. Maju ayo. Ayo. Eta na berjanji eta. Lamun teu bisa berarti tala maca berjanji tah. Ya. Nyerah, taluk, nyerah. Mau taluk aja? Oke, Allahumma sholli wa sallim. Itu menerangkan akhlaknya Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Sakitu wat tawadhu, bahwa akhlak Rasulullah itu syadidal haya, banget isin ku Allah. Wat tawadhu, orangnya tawadhu, DP handap asor, itu akhlaknya Rasul. Makanya beliau dicaci, dihina, diembargo, senyum aja. Kita mah nggak bisa. Coba tetangga dolim sama kita, mau disenyumin, mau dilaporin? Dilaporin kita mah. Tetangga tiap hari ngelempar batu ke rumah umpama, tiap hari ngelempar kotoran, tiap hari mitnah kita. Apa kata ibu? Habis kesabaranku. Aku juga manusia. Datang ke Kapolsek atas nama Apud bin Eman. Tolong ditangkap karena dia sudah mencemarkan rumah saya. Beda dengan baginda Rasulullah. Beliau tiap hari dilempari batu, dilempari kotoran unta setiap mau ke masjid. Mah, kebayang gak? Setiap hari Rasul ke masjid, setiap saat melewat beliau dilempari dengan kotoran unta. Setiap hari dilempari kotoran unta. Tiba-tiba yang ngelemparnya gak ada, ditanyain sama Rasulullah. Abu Bakar, itu yang suka ngelempar kotoran unta kemana ya? Sakit ya Rasulullah? Ulu katian. Ayo kita tengok. Bayangin, yang sudah zolim setiap hari sakitnya ditengok, Pak. Bahkan ketika Rasul dakwah ke negeri Thaif, dilempari kotoran batu, dilempari kotoran unta, sampai giginya patah, berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, minta azab kepada Allah, minta siksa kepada Allah, seperti para nabi terdahulu yang meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengangkatkan tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, jangan kau siksa mereka, mereka enggak tahu aku nabinya. Allahumma sholli wa sallim. Begitulah kecintaan Rasulullah kepada kita. Makanya
Gak ada akhlak sehebat akhlaknya Nabi Muhammad. Gak ada mulianya semulia Nabi Muhammad. Coba kalau saya teriak begini, adakah yang semulia dia? Jawab, tentunya tidak ada. Coba 1, 2, 3. Jawabnya begini, tentunya tidak ada. 1, 2, 3. Itu 2, 3. Eling eling umat. Siap jawab. Adakah yang setampan dia? Ini jadi pales kieu ada na teh. Adakah yang setampan dia? Tentunya tidak. Adakah yang sesabar dia? Tentunya. Adakah yang semulia dia? Adakah? Adakah? Azza. Azza. Masya Allah. Gak ada akhlak seakhlaknya semulianya akhlak Nabi Muhammad. Baik, yang kedua, catat. Orang yang dijamin hidupnya sengsara, orang yang tidak mau menjawab lantunan suara adzan. Ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Al-Imam Abu Lais. Ada 4 golongan manusia yang dijamin sengsara. Pertama, nggak mau menjawab nggak mau membaca sholawat. Yang kedua, nggak mau menjawab lantunan suara adzan. Karena ketika kita menjawab suara adzan, Abah, hakikatna urang ge ngiring naon? Ngiring adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabna tuh. Sementara dalam tafsir dina kitab Tafsir Ruhul Bayan Babul Jum'ah telah berkata, barang siapa yang menjawab lantunan suara adzan dan suka mengumandangkan suara, maka nanti di hari kiamat tangannya akan dituntun oleh baginda Muhammad. Wah, luar biasa pahala orang yang suka adzan. Saha di dia anu sok adzan? Saha? Abah Abbas. Wah, tepuk tangan untuk Abah Abbas. Abah, ayah diburi. Oh itu, Abah nanti tangannya akan dituntun langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ulah adzan wungkul, ya haju so. Iya, ayah beres adzan kabur. So, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sukabumi. Aing nu adana. Aya nu kieu ya. Hayya 'alal shalah. Cibungur. Orang yang suka mau menjawab suara adzan, tangannya dituntun langsung oleh baginda Muhammad. Tahu nggak siapa yang pertama kali mengumandangkan adzan dengan suara indah?
Sayyidina Bilal bin Bilal ini orangnya nggak ganteng Pak Haji. Dalam riwayat wajahnya itu hitam. Mama, ada yang punya suami hitam? Yang punya suami hitam berarti itu adalah nasib. Tahu nggak Bilal wafatnya bagaimana? Kisah wafat Bilal ada yang tahu nggak? Allahumma sholli wa sallim. Diceritakan Bilal ini kan setiap hari adzan, dan setiap adzan tangannya dituntun oleh Rasulullah. Coba Azki bangun, Azka ya. Nah ini Bilal nih, ini contoh Bi. Setiap mau adzan kata Rasulullah, Bilal sudah waktunya adzan, yuk adzan. Langsung digandeng begini dah, dibawa untuk melaksanakan adzan. Ayo kamu waktunya adzan, ayo pokoknya adzan. Setiap mau adzan tangannya digandeng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nges diuk. Tugasnya selesai. Wafat baginda Muhammad, ini Bilal merasa apa ya Abah ya? Merasa apa ya? Kehilangan. Oh itu malah gue itu. Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa kehilangan, sungguh berat hidup tanpa dia. Itu yang dirasakan oleh Bilal bin sedih galon. Akhirnya Bilal pulang ke kampung halaman. Kata Bilal, aku gak semangat adzan setelah kepergian Nabi Muhammad. Dapat beberapa hari Rasul datang dalam mimpi Bilal bin Rabah. Kata Rasul, Bilal, kamu kenapa pulang? Masjid sepi itu gak ada yang adzan. Kata Sayyidina Bilal, aku gak sanggup ya Rasulullah. Ketika engkau masih ada aku semangat. Sekarang engkau meninggal tidak ada, aku jadi gak semangat wahai Rasulullah. Kata Nabi, jangan begitu. Walaupun aku sudah tidak ada, tapi di Madinah ada keturunanku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Baik kata Sayyidina Bilal. Pulang Bilal ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, Sayyidina Hasan dan Husain senang menyambut kedatangan Sayyidina Bilal. Waktu itu Hasan Husain masih usia 4-5 tahun lah, lagi lucu-lucunya. Ya usia berapa usia? 16? Gak mungkin paling baru 9 gitu. Lagi lucu-lucunya. Begitu Sayyidina Bilal datang, kata Sayyidina Hasan, ye Mang Bilal datang. Mang Bilal, aku seneng deh. Bagaimana sih anak-anak kalau datang orang tua yang mengasuh gitu? Sama seperti saya punya anak perempuan Pak. Anak perempuan itu kan cinta pertamanya ayah, betul. Beda dengan anak laki-laki, cinta pertamanya ibu. Kalau anak perempuan cinta pertamanya adalah akan punya anak 2, yang satu laki-laki usia 12 tahun, yang kecil perempuan usia 4 tahun. Cantik, lucu. Tadi aja mau berangkat ngaji susah, muter-muter dulu. Ayah mau aos. Iya, ayah mau ngaos. Uy, insyaallah ayah uy. Ditinggal deh. Kok selucu itu gitu anak perempuan, Masya Allah. Masya Allah. Nanti malam nih pulang ceramah jam 2, denger sirine mobil, lagi tidur bangun Pak. Ayah puyang, bawa adus. Sok gitu. Iya, saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Sayang apa? Adus apa? Itu yang uwe. Oh iya, Masya Allah. Ya. Tenang. Biar panitia yang mendengarkan.
Punten. Eta mah biasa eta mah. Di daerah sanes mah sok kitu duka di dieu mah. Duka di dieu mah gitu. Di ditu mah biasa. Cek budak teh. Kumaha tadi teh ngomongna? Ayah puyang bawa ye seneng deh. Pokoknya yang punya anak perempuan pasti tahulah bagaimana merasa seorang ayah itu berarti ketika sok punya anak perempuan. Kan aku masih pengen anak perempuan gampang. Dalam kitab Al-Mujarrobat tulis kalau pengen punya anak laki-laki naiknya dari kanan turun kiri. Pengen anak perempuan naiknya dari kiri turun kanan. Pengen kembar jangan turun. Teteh diem ya. Nanti kamu ngaji dulu kitab Fathul Ijar sama kitab Qudul Lisan. Kitab Babul Laqwi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kata Sayyidina Hasan, alhamdulillah. Ye, Bilal datang. Bilal, Bang Bilal, ini kan sudah maghrib, adan dong. Udah lama nggak adan. Kata Sayyidina Bilal, labbaik ya Sayyidi, saya akan adan. Tangan kanan dipegang oleh Sayyidina Hasan, tangan kiri oleh Sayyidina. Begitu tangan kanannya dipegang oleh Sayyidina Hasan, Bilal bin Rabah meneteskan air. Apa sebabnya? Karena wajahnya Sayyidina Hasan mirip dengan wajah baginda Muhammad. Teringat kekasihnya Rasulullah. Kan terkadang cucu itu mirip ke kakek ya. Kalau enggak ke kakek, ke uwa, ke mamang, ke ayah, ke ibu. Tapi kalau enggak mirip ke semua, kita mirip ke saya tawat. Kata tangga. Dan ketika tangan kiri dipegang oleh Sayyidina Husain, Bilal bin Rabah semakin kencang nangisnya Umi. Kenapa? Karena lembutnya tangan Sayyidina Husain mirip dengan lembutnya tangan baginda Muhammad. Kemudian digandeng kedua tangannya maju ke depan untuk mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kalimat itu Bilal masih kuat, masih tegar, masih gagah, suaranya masih lantang. Begitu kalimat yang ketiga, asyhadu anna, berhenti Bilal. Gak kuat mengucap nama Muhammad. Saking rindunya kepada Rasulullah. Sampai diulang-ulang Pak. Asyhadu anna. Begitu mengucap Muhammad gak bisa. Ingat bagaimana kebaikan Rasulullah, bagaimana senyum indahnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Akhirnya dipaksakan karena lagi adzan. Asyhadu anna Muhammad. Saat itu juga Bilal bin Rabah meninggal dunia, membawa cintanya Nabi Muhammad. Ada nggak di sini saking cintanya sama suami gitu, suami udah wafat, tiba-tiba disebut namanya sama tetangga, ibu langsung ngegelepok gitu. Ada? Apud. Mudah-mudahan kelak kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Tempat ini akan jadi saksi di hadapan Allah. Apa yang kita korbankan hari ini untuk perayaan peringatan baginda Rasul, semua akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 jam sudah saya ceramah dalam kondisi kurang sehat, lagi batuk dan pilek, dan jadwal malam ini harus minum obat.
karena harus istirahat, besok harus ke Cianjur, jadwal sampai akhir Desember Abah Haji. Mohon doanya biar diberikan kesehatan. Dan harusnya malam ini saya ceramah di Pandeglang di Tanjung Lesung ya apa? Tanjung Lesung. Harusnya di Tanjung Lesung malam ini karena tidak ada yang ngundang. Akhirnya kami ke sini dan di sini bertambah keluarga, bertambah saudara, bertambah guru. Semoga Bapak Ibu tidak bosan untuk ketemu dengan Al-Fakir Hilman Mubarak, AA Roma Muda, dan saya keponakan Abah Kiai Haji Asep Mubarak Karawang. Beliau sering ke daerah Rangkas, Banten. Saya tinggal di Parung Kuda, Sukabumi. Nanti kalau ke Sukabumi mampir ya. Ulah kabehan, ulah. Nanti aduh aing liar gitu. Pokoknya malam ini kita dapat aksen. Apa aksennya? Kalau ada teman yang nanya, yang mau silaturahim dengan Al-Fakir boleh di follow di IG atau di TikTok karena sekarang lagi musim medsos. Dicari saja @AA_Roma Muda, RHOMAMUDA, Roma Muda, supaya banyak dulur. Bisa dipahami? Baru 2 ya, nanti 2 lagi tahun depan. Arba'atun la sa'adata fihim. Orang yang dijamin sengsara itu ada 4. 1, orang tidak mau membaca. Yang kedua, orang tidak mau menjawab suara. Yang ketiga, tahun depan. Yang keempat, tahun depan. Masih ada PR 2 lagi, mudah-mudahan panjang umur. Dan saya ingin mengakhiri pertemuan malam ini dengan bersama-sama Mahalul Qiyam. Jadi dimohon dengan hormat tidak meninggalkan tempat ini sebelum ditutup dengan doa. Untuk petugas doa dipersilakan naik ke panggung untuk menemani AA Roma Muda. Dan para jamaah, ibu-ibu dimohon semua berdiri, maju ke depan panggung semua. Bapak-bapak juga semua berdiri. Dan nanti kalau ada anak santri bawa air sholawat, yang mau silahkan disodakoh 1 botolnya 10.000 dengan tutup-tutupna. Sabotolna 10.000 jeung tutup-tutupna untuk pembangunan pondok pesantren yatim Miftahul Ulum pimpinan AA Roma Muda di Sukabumi. Nanti kalau ada itu untuk pengobatan, untuk anak yang susah ngomong atau salaki lagi burut. Emang ngerti burut gitu? Ngartos burut? Naon emang? Oh, sami jeung di Sukabumi nya, kin bilih aya, bilih bade meser kanggo landong, mangga 10.000 sareng tutup-tutupna. Ayo semuanya berdiri, kita Mahalul Qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Yang bawa HP boleh di video, boleh siaran langsung. Para guru, para kiai boleh naik ke panggung, silakan Bapak. Yang tugas mimpin doa, yang saha? Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam. Salawatullah asyraqal badru alaina fatapat min qatu ya wajhas Allah ya Nabi salam, ya Rasul. Yang sudah dapat air salawat tutupnya dibuka. Ya Habib salam, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun.
anta iksiru wa ghali anta misbahu sudur Allah ya Nabi Sallu ala Nabi Muhammad ya Rasul Marhaban marhaban ya nurul Marhaban marhaban jadal Marhaban marhaban ya nurul Marhaban marhaban jadal Marhaban ya nurul Marhaban marhaban jadal Marhaban 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 ya nurul aini marhaban marhaban jadal Husaini wa atakal ya baki marhaban marhaban wa tadallal baina yadaika marhaban 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 ya no اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا رسول الله marhaban jadal Husaini wa atakal udu yabki wa tadallal baina yadaika wastajarat ya habibi ultu kifliya dalilu sallallahu marhaban sallallahu alaihi marhaban sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad Rabbi faghfir li dunubi bi barakatil hadi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan beranjak, jangan pindah tempat. Kita berdoa dulu. Insyaallah malam ini makom sa'ah ijabah. Yang bawa air silakan dibuka tutup airnya. Abah Haji, apunten doa. Ya mujibah sa'ilin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa rabbi Allah tabaraka wa ta'ala an salatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in
Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuafi ni'mahu wa kafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa abli sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama tunajjina bihima min jami'il ahli wal afat wa taqabbilana bihima jami'al hajat wa tutahhiruna bihima min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bihima indaka ala darajat wa tuballighuna bihima qasal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna mutaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan wa ada. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amisna bimauti syuhada wa sunna yaumil qiyamati fi jumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. 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 Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Sampai jumpa di surganya Allah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.